Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Sutota. Mari Bapak Ibu, kita akan mengambil saat teduh. Saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nah, kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kita akan meresponnya kembali dengan menyanyikan lagu pengakuan dosa.
dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang bertahta di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau menyerahkan diri kami di hadapan-Mu. Begitu banyak kesalahan dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama. Ampuni ya Bapa, kuduskanlah dan sucikanlah kami, agar ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anda undang kita berdiri. Kita akan membaca berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam hatinya? Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Kita akan kembali menaikkan satu buah pujian. Kita akan mendengarkan satu buah pujian.
Ya, mari kita akan berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi ini kami mendapat kesempatan kembali untuk bisa bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Bapa, sesaat lagi kami mau mendengar akan pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus, tolong kami, berikan kami pencerahan sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar, dan urapi untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan buka bersama-sama kitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Matai Puing, Ese Liu Jiang. Injil Matius pasal 26 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Semua udah ketemu ayatnya? Ada yang masih kesulitan mencari Injil Matius? Ketemu ya? Kalau udah ketemu, saya akan bacakan untuk kita mendengarkannya bersama-sama. Pembacaan perikop ini nggak terlalu panjang. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli kualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan dalam hidup kita. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Semua baik-baik hari ini kabarnya? Puji Tuhan ya, kita hari ini sudah masuki minggu yang terakhir di bulan Juli, tanggal 28 Juli. Minggu depan udah masuk bulan baru lagi. Gak terasa ya, hari demi hari kita lewati, dan tentunya umur kita juga nggak muda-muda banget kan sekarang, udah semakin tua. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang murid yang peduli si miskin. Tapi belakangnya bukan titik, tapi tanda tanya. Jadi, kalau kita membaca teks ayat firman Tuhan hari ini, seolah-olah murid Yesus itu murid yang peduli kepada orang miskin. Tanda tanya, apakah betul bahwa mereka itu peduli? Nah, bicara tentang keberadaan orang miskin, pasti tidak asing bagi kita. Karena apa? Karena mereka ada di sekitar kita, dan seringkali kita melihat sendiri keberadaan mereka ada. Bahkan jumlahnya semakin lama semakin bertambah banyak. Untuk konteks kita yang hidup di Indonesia sekarang ini, kalau kita lihat kondisi negara kita, bukan semakin hari semakin membaik kondisinya, terutama di bidang perekonomian. Kalau kita ikuti berita beberapa hari terakhir ini, pabrik-pabrik tekstil katanya pada tutup tuh. Betul ya? Berarti kalau tutup apa akibatnya? PHK. Jangan lupa pemutusan hubungan kerja. Kalau udah nggak ada lagi pekerjaan, keluarganya mau makan apa?
berarti secara ekonominya akan semakin merosot, turun secara drastis. Kemudian juga, kalau seorang itu tidak punya pekerjaan, tidak ada penghasilan, kebutuhan harus terus berjalan, dipenuhi. Harga barang-barang semakin murah atau semakin mahal sekarang ini? Semakin mahal. Bukan hanya soal makanan, untuk pengobatan, untuk tempat tinggal, untuk biaya pendidikan dan lain-lain juga semakin bertambah-tambah. Saya coba tadi search di Google, melihat secara statistik tentang angka kemiskinan di Indonesia itu berapa persen sih setiap provinsi. Di Jakarta itu angkanya paling kecil tuh saya lihat. Angkanya 4,6% sekian. Saya bilang, oh bener kayak gini. Kalau lihat angka 4,6 kan kita bangga juga ya. Lihat lagi di Banten seperti apa. Di bawah 20%-an. Lihat lagi misalnya lagi di daerah Sumatera Selatan. Saya lihat 12,5%-an. Jadi kalau lihat secara angka kelihatannya kecil. Tetapi apakah realitanya seperti itu? Enggak. Saya beberapa waktu yang lalu sempat pulang kampung ke daerah Palembang. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah pulang ke Palembang, itu di pinggiran Sungai Musi itu ada satu restoran seafood yang lumayan cukup terkenal di sana. Ya, kenapa? Karena restoran itu ada di pinggiran Sungai Musi, kemudian juga disajikan makanan seafood, dan saya coba ke sana. Jadi saya pikir wah enak juga ini bernostalgia di kampung halaman. Ya, saya lihat dari kejauhan jembatan Ampera, kemudian orang-orang pada makan di pinggir laut, ada juga yang menyanyikan nyanyian-nyanyian, dan saya lihat ada satu keluarga seperti itu ya. Ada penyanyi sedang nyanyi, dia berdiri, dia kasih uang tuh. Uangnya kira-kira berapa dikasihnya? Lembaran Soekarno-Hatta, berarti terpecah. Dia kasih ke penyanyi. Saya, wah baik banget dia orang ini. Penyanyi seneng nggak? Wah senang sekali. Dia malah bilang, Bapak mau pilih lagu apa? Nanti saya nyanyiin. Karena dapat uang 100.000. Saya bilang, ini baik banget nih orang. Ya. Lalu setelah selesai, saya coba ingin berfoto di pinggiran Sungai Musi. Waktu saya sampai agak di ujungan sana, saya lihat loh kok ada anak-anak remaja yang teriak-teriak, Bapak, tolong dong lemparin uang buat saya. Saya bingung kenapa? Karena anak-anak remaja ini anak-anak yang secara ekonominya sangat berkekurangan. Nggak pakai baju di pinggiran Sungai Musi yang itu lumpur sebetulnya, ya. Orang-orang masa bodoh. Saya bingung kok begitu luar biasanya kemajuan kota Palembang, tapi di pinggiran Sungai Musi masih banyak anak-anak remaja yang dalam keadaan berkekurangan, meminta-minta, mengemis secara luar biasa. Tapi orang-orang nggak peduli, ya, nggak peduli. Waktu doa Rabu 2 minggu yang lalu atau mungkin 3 minggu yang lalu saya sudah saksikan. Ketika saya melihat apa yang dialami oleh anak-anak ini, tergeraklah hati oleh belas kasihan. Lalu dengan semu diajak, ayo kita makan sama-sama. Diajak makan di perahu apung yang jualan pempek, kemudian lenggang dan lain-lain. Anak-anak ini kaget. Loh, kok ada orang yang matanya sipit mau perhatiin kami nih? Ya, kan aneh seperti itu. Tapi kami katakan silakan makan. Di tempat ini apa yang mau dimakan silakan makan. Wah, anak ini dengan senang hati. Ya, dia makan, kemudian setelah sambil makan seperti itu mulai cerita-cerita. Ditanya, kenapa malam-malam seperti ini ada di pinggiran Sungai Musi? Dia bilang untuk cari uang. Uang untuk sekolah nggak ada. Uang untuk makan pun juga pas-pasan. Lalu dia cerita, ada teman kami yang dulu juga pernah ngalami. Waktu ada orang melemparkan uang pas di air Sungai Musi itu, dia mau ambil dan dia nggak bisa berenang. Akibatnya apa? Tenggelam, mati. Menyedihkan kisah seperti itu. Dan inilah kisah yang terjadi yang ada di sekitar kita.
Dan hal ini pun kita nggak perlu heran, ya. Kenapa bicara tentang orang-orang miskin adalah sebuah realita yang ada di sekitar kita. Bahkan jauh sebelum itu Tuhan Yesus pun sendiri pernah berkata di dalam kitab Injil ini. Di dalam 3 bagian kitab Injil, kita lihat bagian yang pertama tadi di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-11 dikatakan apa di sana? Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Ini Yesus katakan sendiri. Orang-orang miskin selalu ada padamu. Kemudian kitab Injil yang kedua kita lihat. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 7. Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Ada kata selalu ya. Selalu ada padamu. Satu lagi dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 8. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Ada kata selalu. Jadi ini sebuah realita yang ada di sekitar kita, di mana mereka itu keberadaannya real adanya. Nah, jika kita berjumpa dengan mereka, apa yang akan kita lakukan? Berjumpa dengan orang-orang seperti ini, orang-orang miskin, apa yang akan menjadi respon kita terhadap mereka? Ini menjadi sebuah pertanyaan, ya. Di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga yang tadi menjadi nas pembimbing dalam ibadah hari ini. Coba kita lihat sekali lagi Amsal pasal 3 ayat 27. Apa yang diungkapkan oleh penulis kitab Amsal ini? Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jangan tahan kebaikan itu untuk orang-orang yang memang berhak. Memang sekarang ini banyak orang yang berpura-pura miskin, ada kan? Ya, berpura-pura. Kita nggak mau diperalat orang-orang model seperti itu, yang bersiasat untuk mencari keuntungan dengan keadaan dia seperti orang miskin. Tetapi dimaksudkan dalam Amsal ini adalah janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Apakah kepedulian terhadap si miskin ini ada dalam diri para murid Yesus? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah, kita hari ini akan belajar bersama-sama melihat apa yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 6 sampai ayat yang ke-13 ini. Jadi kalau kita baca di dalam teks ini, perikop ini mengisahkan tentang suatu kali Yesus itu diajak datang ke rumah, lalu dijamu dengan jamuan makan oleh Simon si kusta di kota Betania. Pernah diajak makan gak nih Bapak Ibu? Senang gak lo kalau diajak makan? Wah, senang ya, apalagi kalau kita bilang aji mumpung dah, seperti ditraktir makan. Nah, yang menarik di dalam cerita ini apa? Yang mengundang Yesus makan itu siapa sebetulnya? Simon si kusta. Dia adalah seorang yang pernah mengalami sakit kusta. Dan Yesus diundang hadir di sana, dan Yesus meresponi hadir di tempat itu. Dan yang luar biasa, ketika Yesus sedang makan dikatakan, datanglah seorang perempuan membawa sebuah buli-buli pualam yang berisi minyak wangi yang mahal harganya. Bapak Ibu yang hari ini hadir dalam ibadah, semua pakai minyak wangi? Siapa yang pakai minyak wangi tadi sebelum berangkat ke gereja? Semprot-semprot dulu dah. Ada pakai minyak wangi? Pakai minyak wangi yang harga berapa nih? Ada yang pakai minyak wangi yang harganya 10 juta? Pak Mamat pakai minyak wangi nggak Pak Arif? Enggak ya? Siapa yang sudah pakai minyak wangi? Pak Surya pakai minyak wangi Pak? Enggak ya? Yang anak muda kayaknya. Mungkin Miki yang pakai minyak wangi.
Nggak pakai minyak wangi juga. Pak Yun, minyak nyong-nyong. Ayo, pakai minyak wangi harga berapa? Pak Rudi mungkin ya, Pak Rudi? Enggak juga. Yang anak muda yang suka pakai minyak wangi harga berapa minyak wanginya? 5 juta? Enggak ya? Kita pakainya level-level murahan aja lah sebetulnya. Ngapain yang mahal-mahal seperti itu ya? Nah, tetapi bagi perempuan ini yang datang dikatakan, berapa sih harga minyak wangi itu? Dan bagi orang-orang Yahudi, khususnya wanita Yahudi, bicara tentang minyak wangi ini penting untuk apa? Dia kumpulkan untuk persiapan hari pernikahan. Ya, hari pernikahan. Biasanya kalau kita di Indonesia, wanita kalau sebelum mau menikah, yang dikumpulin apa? Biasanya emas biasanya kumpulin. Ada yang ngumpul minyak wangi? Gak ada. Tapi tradisi orang-orang Yahudi, wanita-wanitanya mengumpulkan minyak wangi. Nanti pada saat hari pernikahan, itu akan menjadi satu hal yang bernilai bagi dia. Jadi perempuan ini ketika dia hadir di tempat itu, dikatakan dia membawa buli-buli pualam yang berisi minyak wangi yang mahal harganya. Berapa harga minyak wangi itu? Salah seorang murid Yesus menafsirkan nilainya. Nilainya itu 300 dinar. Nah, sekarang coba kita hitung-hitungan matematika dulu ya. 300 dinar. Itu berarti upah pekerja selama 300 hari kerja. Nah, sekarang Olive jago matematika ya. Bantu hitung ya Olive ya. Di Indonesia, 1 minggu itu berapa hari kerja Olive? Konteks di Indonesia, 1 minggu 6 hari. Sekarang rata-rata 5 hari. Dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu itu libur. Ya, 5 hari ya. Oke, 1 minggunya 5 hari kerja. Berarti kalau 300 hari kerja, 1 minggunya itu 5 hari kerja, berarti berapa bulan dia harus kerja? 15 bulan. 15 bulan deh, bener. Bener. Siapa yang jago matematika di sini selain Olive ya? Morris, bantuin hitung Morris. Ibu Lingling biasa juga ini juga hitung-hitungannya. Berapa Ibu Lingling? Kalau 300 hari kerja kan 300 dinar ininya. Dalam 1 minggu itu 5 hari kerja. Berarti untuk 300 dinar berapa bulan dia harus kerja? 6 bulan, 60. 15 bulan. Berapa? Ibu Aili? 15 bulan, Pak. 15 bulan? Iya, Pak. Betul 15 bulan? Iya. Oke, 15 bulan. Berarti kalau 1 bulan gaji seorang pekerja berapa sekarang ini? Kalau Ibu Aili dulu kerja ada, digaji berapa terakhir? 6 juta, Pak. 6 juta. Oke, kita hitungnya 6 juta. Berarti kalau 15 bulan kerja, 15 kali 6 juta. 90 juta. Oke, dibeli minyak wangi harga 90 juta. Mahal atau murah minyak wangi? Murah, Pak. Minyak wangi baru Tiongkok. Tahu, Pak. Itu bukan harga yang kecil, bukan harga yang murah, tapi harga yang mahal. Ya, harganya mahal segitu. Nah, sekarang kita coba memikirkan kembali, kalau minyak wangi yang kita beli misalnya dengan harga jutaan lah, 5 juta. Gimana cara kita memakai minyak wangi itu? Ya minggu semprot sekali. Mau gini-gini, Sekali kocoran semua. Gimana Ibu Aili cara pakainya? Sudah selesai. Gak mau semprot kemana-mana? Sayang, betul. Ya. Kadang-kadang kan orang kasih minyak wangi itu gini, tetes gini. Pokoknya seluruh badan, 1 tetes seluruh badan. Karena harganya mahal.
Tapi kalau harganya murah, perlu dicemburin semua juga nggak masalah. Betul ya? Itu yang kita lakukan. Tetapi kita belajar dari perempuan ini. Apa yang dia lakukan ketika dia hadir melihat Yesus yang sedang makan dengan minyak wangi yang dia bawa. Gimana cara dia menggunakan minyak wangi itu? Dikatakan dia mencurahkan minyak wangi yang ada di buli-buli pualam itu dengan cara memecahkan leher buli-buli itu dan mencurahkan minyak wangi itu di atas kepala Yesus. Kira-kira minyak wanginya yang dicurahkan banyak atau sedikit? Bukan sistem semprot loh. Dipecahkan leher buli-bulinya lalu disiramkan, dicurahkan. Berarti dikosongkan itu. Nah, waktu melihat kejadian seperti itu, bagaimana respon para murid atas peristiwa yang mereka saksikan? Kita lihat di dalam kejadian Injil Matius pasal 26, dikatakan seperti ini, ayat yang ke-8. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Kalau dalam Injil Matius, nggak disebutkan nama murid yang berkomentar seperti itu. Tetapi kalau kita baca di dalam ayat paralelnya, itu ada dituliskan nama daripada orang yang mengucapkan kata-kata ini. Dia gusar lalu dia marah. Siapa muridnya itu? Yudas Iskariot. Jadi sekilas ketika kita melihat apa yang diucapkan oleh murid Yesus ini, dia katakan untuk apa pemborosan seperti ini? Bahkan dia lanjutkan dengan perkataan seperti apa ayat yang ke-9. Sebab minyak ini dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Kalau Ibu Lingling dengar sekilas perkataan ini terharu nggak dengannya? Terharu loh. Terharunya di mana? Terharunya di mana? Misalnya gini dah ya, Ibu Lingling hari ini datang bawa bubur sumsum untuk kita nikmati bersama-sama. Lalu Ibu Aili berkomentar, Ibu Lingling ngapain bawa bubur sumsum buat kita makan di gereja? Di gereja kan orang-orangnya udah banyak uang. Lebih baik bubur sumsumnya dibagikan buat pemulung, buat tukang ojek di pinggiran jalan. Waktu Ibu Lingling dengar perkataan Ibu Aili, tertegun nggak? Tertegun, aduh Ibu Aili peduli banget dengan tukang ojek. Peduli banget dengan tukang ojek, dengan pemulung. Seperti itu, terharu kan, betul? Karena luar biasa perkataan dia ucapkan, menyentuh hati. Coba kita bayangkan ketika murid Yesus ini, yaitu Yudas Iskariot, mengatakan seperti itu. Untuk apa pemborosan seperti ini? Minyak wangi harganya 90 juta. Habis sekilas hanya untuk meminyaki kepala Yesus. Sayang buangnya. Lebih baik minyak wanginya dijual, dapat uang, lalu dibagikan buat orang-orang miskin. Biar dia bisa beli sembako, beli kebutuhan pokoknya. Waduh, orang dengarnya, aduh, ini hanhau nih murid-murid. Ya. Orang yang paling baik, bermurah hati. Pertanyaan, apakah betul bahwa murid ini orang yang peduli pada miskin? Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 6, nggak dituliskan lebih lanjut. Hanya dikatakan seperti ini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Hanya sebatas itu. Tapi kalau kita baca di dalam cerita paralel, kita lihat coba sama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Maksud dari perkataan yang diucapkan oleh Yudas Iskariot ini apa sebetulnya? Kita lihat di ayat yang ke-6. Mulai dari ayat yang ke-5, perkataannya hampir sama dengan yang ayat di dalam Injil Matius pasal 26 tadi. Kita lihat mulai dari ayat yang ke-5, dikatakan apa? Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal ini
dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Tapi apa? Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yudas Iskariot ini di dalam kelompok para murid 12 rasul itu, dia menjabat sebagai apa? Bendahara. Ingat loh ya, Yudas itu punya posisi loh. Dia menjabat sebagai seorang bendahara. Dia pegang uang dalam kelompok para murid. Persoalannya apakah ketika dia pegang uang itu, dia melakukan itu, mengelolanya dengan jujur? Apa yang dia lakukan? Suka nyolong uang itu. Aneh kan bagi kita ya. Ini murid Yesus loh. Tetapi jelas di dalam Injil Yohanes dikatakan dia suka mengambil, mencuri uang yang dia pegang. Berarti tujuan dia mengungkapkan lebih baik minyak ini dijual, lalu uangnya diberikan buat orang-orang miskin. Betul nggak dia peduli dengan orang miskin? Enggak. Itu hanya untuk memanipulasi, mengatasnamakan orang miskin untuk mendapatkan keuntungan bagi dia. Yang pertama, waktu dia mengucapkan kata-kata seperti itu, orang-orang akan puji dia, betul. Rekan-rekan murid yang lain, waduh, Yudas hatimu murah banget nih, seperti itu ya. Murah hati sekali, engkau peduli banget dengan orang miskin. Sampai-sampai ada pikiran bisa dijual minyak itu, dapat uang 300 dinar, dibagikan buat orang miskin. Waduh, luar biasa. Dapat pujian. Yang kedua, tujuan itu apa? Kalau minyak itu dijual, uangnya dapat 300 dinar, uangnya mau diapain? Ditilep. Masuknya kemana? Kantong pribadi. Kenapa? Dia udah biasa lakukan itu. Malahan nanti kalau kita baca menjelang akhir kebersamaan dia dengan Tuhan Yesus sebelum Yesus ditangkap, dia juga membuat transaksi dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi, betul? Untuk menukar Yesus dengan sejumlah uang, 30 keping uang perak. Jadi memang hati Yudas ini bukanlah hati yang peduli pada orang miskin, tetapi hati yang penuh dengan kelicikan di dalam. Jadi ketika kita bicara tentang murid Kristus yang peduli si miskin, dari teks ayat ini, tanda tanya yang diberikan di dalam pernyataan itu, apakah betul mereka peduli? Ya. Apakah seperti itu yang Tuhan kehendaki? Sebagai seorang murid Kristus, kita bertindak seperti itu? Bukan. Sekali lagi saya katakan, keberadaan orang-orang miskin di dalam realita hidup kita itu adalah satu hal yang nyata, ya, yang nyata, dan kita akan dipertemukan dengan orang-orang seperti itu. Nah, pertanyaan bagi kita selanjutnya, mengapa kita harus peduli pada si miskin? Kita kembali kepada apa yang jadi berita anugerah pada hari ini. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17 dikatakan apa di dalam teks ayat ini? Ayat pertama kita lihat, barang siapa mempunyai harta duniawi. Bapak Ibu yang hari ini hadir, semua punya harta duniawi enggak? Siapa yang enggak punya harta duniawi sama sekali? Boleh angkat tangan. Ada? Enggak ada kan? Betul, kita dilahirkan ke dalam dunia enggak bawa apa-apa. Betul. Kita telanjang waktu dilahirkan ke dalam dunia. Tapi ketika kita sudah dilahirkan, kita bertambah usia, bertambah besar, lalu kita sekarang sudah dewasa, bahkan sudah menginjak masa usia senja, kita kan diberkati oleh Tuhan dengan sejumlah harta duniawi. Mungkin kita punya rumah, punya deposito,
punya LM logam mulia, punya dolar, punya mobil, punya ini dan itu yang lain. Kaya. Kaya. Betul nggak Ibu Eli? Kaya. Betul ya. Jadi kembali kita lihat apa yang dituliskan dalam 1 Yohanes pasal 3 dikatakan ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi. Jadi kita nggak bisa nyangkal bahwa kita nggak punya apa-apa. Yang kita bilang saya nggak punya apa-apa, benar nggak punya apa-apa? Enggak, pasti kita punya itu. Ya, kita pasti punya harta duniawi itu. Terus yang kedua dikatakan apa? Kita punya harta duniawi. Yang kedua dikatakan ayat ke-17 ini, dan melihat saudaramu menderita kekurangan. Bisa nggak ketemu dengan orang-orang seperti ini? Melihat saudaramu yang menderita kekurangan, bisa nggak dipertemukan dalam hidup kita? Bisa. Ya. Menderita kekurangan. Mereka untuk makan saja setiap hari terbatas, minim. Dan dilanjutkan lagi, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya. Dia lihat saudaranya ini berkekurangan, lalu dia tutup pintu hatinya. Kalau pintu hati sudah ditutup, mau nggak dia melakukan sesuatu sebagai bentuk kepedulian kepada orang yang tidak mampu ini? Mau nggak dia melakukan sesuatu? Orang kalau udah tertutup pintu hatinya, mau nggak bertindak untuk menolong saudaranya? Mata boleh terbuka lihat, tapi kalau pintu hati sudah tertutup, nggak akan dia lakukan sebuah tindakan untuk menolong saudaranya berkekurangan itu. Nah, kalau demikian, kita lihat kelanjutan dari ayat ini. Apakah itu sebuah tindakan yang benar sebagai seorang murid Kristus? Dikatakan apa di dalam ayat terakhir, kalimat terakhir dari ayat ini? Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap tinggal di dalam dirinya? Kalau orang ngaku saya murid Kristus, Yesus ada di dalam diri saya, bisa nggak dia menutup hati tidak peduli kepada si miskin? Kita baca di dalam catatan kitab Injil bagaimana sikap Yesus ketika dia melihat realita yang ada di depan matanya. Apa yang Yesus lakukan? Untuk orang-orang berkekurangan, untuk orang-orang yang menderita, bagaimana sikap Kristus terhadap mereka? Masa bodoh? Tutup mata seperti itu? Selama beberapa minggu di bulan Juli, kalau kita mengikuti setiap firman yang disampaikan, itu adalah menceritakan bagaimana seharusnya sikap seorang murid Kristus terhadap sesamanya, terhadap orang-orang yang dipertemukan dalam hidup. Minggu lalu, firman Tuhan yang disampaikan bicara tentang apa sebenarnya? Murid mencari aman. Apa? Murid Kristus yang cari aman. Murid Kristus yang cari aman. Ya, yang cari aman. Kita mau cari aman, masa bodoh dengan urusan orang-orang itu? Ngapain diurusin? Yang penting saya nyaman, saya enak. Terus 2 minggu yang lalu bicara tentang apa firman Tuhan? Di minggu tanggal 14. Murid Kristus yang penuh dengan perhitungan. Ya, perhitungan. Semuanya dihitung segala sesuatu sampai tidak lagi mempedulikan maksud dari apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Ini yang seringkali dilakukan. Tapi beda sekali dengan apa yang Yesus teladankan untuk kita lakukan dalam hidup. Yesus hatinya selalu digerakkan oleh belas kasihan. Dia lihat orang yang lelah, lapar, dan dalam keadaan wah pokoknya nggak ada kekuatan untuk melakukan segala sesuatu karena apa? Keterbatasan yang mereka miliki. Hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Yesus memberi mereka makan sampai kenyang. Ketika Yesus melihat orang-orang yang dirasuk oleh
setan yang tidak lagi ada nilainya hidupnya, sudah diasingkan di kuburan. Yesus datang, di hatinya digerakkan oleh belas kasihan dan membebaskan orang ini dari jeratan dan belenggu setan itu. Kita lihat juga Yesus ketika dia melihat orang yang dalam keadaan kesedihan karena orang yang dia kasih sudah meninggalkan dia. Yesus membangkitkan orang mati. Jadi kalau kita baca kisah yang dicatat dalam catatan kitab Injil, Yesus sudah menunjukkan keteladanan melalui sikap tindakan dia. Lalu kita melihat diri kita sendiri. Saya sudah jadi orang Kristen, orang percaya Yesus. Apakah kita menunjukkan kepedulian yang sama terhadap orang-orang yang dalam keadaan berkekurangan? Orang-orang yang bisa dikatakan miskin. Masih peduli? Atau kita tutup pintu hati kita, bahkan mata kita pun kita tutup, pura-pura nggak lihat, dia lebih aman seperti itu. Kalau kita lakukan tindakan seperti itu, hidup kita jadi berkat nggak buat orang lain? Balik lagi kita bertanya nih ya, kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan kelimpahan harta secara duniawi. Mau dipakai buat apa? Dikumpulkan satu lumbung penuh, masih kurang, buat lagi lumbung yang lain, kumpulkan lagi. Mau sampai kapan? Sampai mati. Terus kalau udah dikumpulin, kalau udah mati gimana? Dibawa. Terus ke kuburan. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Mana yang lebih membuat sebuah berkat besar bagi hidup kita? Kita kumpulkan semuanya, lalu kita meninggal, mati, itu kita tinggalkan, orang lain akan salah gunakan apa yang kita sudah tinggalkan, atau kita pakai yang sudah kita punya, kita jadi saluran berkat sebagai bentuk kepedulian kepada orang-orang berkekurangan, lalu kita meninggalkan dunia ini. Nama kita akan dikenang atau dicuekin orang? Akan dikenang orang. Ya, kita akan dikenang orang dengan apa yang kita lakukan, bentuk kepedulian kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan jangan lupa, kepedulian kita kepada si miskin itu bernilai di mata Tuhan. Ya, bernilai di mata Tuhan. Itu akan menjadi harta surgawi bagi kita. Balik lagi seperti yang saya katakan tadi ya, seperti apa yang saya temui waktu saya ada di pinggiran Sungai Musi. Mungkin bagi mereka kan cukup aneh, ya cukup aneh. Kenapa? Oh, ada orang yang matanya sipit bisa mau bergaul dengan orang-orang yang ada di pinggiran seperti itu. Tapi satu hal saya katakan, kesempatan untuk melakukan tindakan itu sebagai bentuk kita memperlihatkan kasih Kristus seperti ini. Ya, seperti ini yang mereka bisa rasakan dan alami tanpa perlu kita bicara panjang lebar. Jadi biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama sebagai seorang yang percaya pada Yesus, sebagai seorang murid Kristus, untuk kita mengasah kembali kepedulian kita pada si miskin ini. Bukan untuk kita mendapatkan pujian orang, ya, bukan untuk kita dipuji orang yang murah hati, bukan itu. Tetapi kita menyatakan kepedulian itu, kenapa? Karena saya sudah mengalami kasih Kristus dalam hidup saya. Saya mau berbagi untuk apa yang telah Tuhan percayakan, untuk orang lain pun bisa turut merasakan berkat-berkat Allah melalui uluran tangan kita. Amin. Firman Tuhan, kita akan mengambil waktu untuk mendudukkan diri kita. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu boleh kami dengarkan pemberitaannya pada pagi hari ini. Biarlah setiap apa yang boleh kami dengar
ini boleh mengajar kami kembali. Seperti kegusaran dan kemarahan yang timbul pada diri murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Tindakan dari perempuan yang mencurahkan minyak wangi yang mahal itu sebuah bentuk pemborosan yang kalau dijual uangnya bisa dibagikan buat orang-orang miskin. Ini bukanlah sebuah kepedulian, tetapi sebuah siasat, karena Yudas Iskariot dikatakan dia seorang pencuri yang suka menyalahgunakan uang yang dipercayakan untuk dia urus. Tuhan firman-Mu boleh katakan kepada kami bahwa orang miskin selalu ada di tengah-tengah kami. Dan kami sebagai murid Yesus diperintahkan untuk peduli kepada mereka. Biarlah Engkau mengajar kami Tuhan, ketika Engkau perhadapkan kami, mempertemukan kami dengan orang-orang seperti ini. Hati kami pun digerakkan untuk berbagi berkat bagi mereka. Tuhan, kami menyerahkan untuk kehidupan setiap kami, apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup kami, Tuhan yang lebih mengenal hati kami. Biarlah Engkau sendiri juga yang akan memberikan jawaban dari apa yang sedang kami gumulkan saat ini. Baik itu kelemahan tubuh, sakit penyakit yang sedang kami alami, ataupun ketika kami bergumul dalam hidup berkeluarga, ataupun kami sedang bergumul dalam usaha dan pekerjaan kami yang sedang mencari pekerjaan, kami yang sekarang ini sedang menjalankan usaha kami, Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan menolong kami. Dan juga kami terus mendoakan buat kehidupan kami bergereja. Biarlah kiranya Tuhan tolong di dalam hidup kami bergereja, sikap kepedulian kami itu boleh tetap nyata dalam kehidupan kami berinteraksi satu dengan yang lain. Bukan sekedar kami mencari kenyamanan dan keamanan diri, tetapi kami boleh-boleh dengan nyata menunjukkan kepedulian itu. Kami juga mendoakannya Tuhan buat pelaksanaan PMK Klasis Priangan pada tanggal 31 Juli sampai tanggal 1 Agustus mendatang di Cirebon. Biarlah kiranya Tuhan akan pimpin semuanya boleh berlangsung dengan baik dan menghasilkan keputusan-keputusan yang boleh berdampak untuk kemajuan bagi gereja-gereja di lingkup Klasis Priangan. Kami juga mau mendoakan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tolong bangsa ini di dalam kami akan menantikan peralihan kepemimpinan di bulan Oktober mendatang. Semuanya boleh berlangsung dengan kondusif dan baik, dan juga kami boleh melihat hasil yang nyata dari pemerintahan yang baru dengan segala program dan rencana yang akan mereka jalankan. Terima kasih Bapak, ini doa siapaan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami akan menyempurnakan siapaan ini dengan doa yang Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang perintah atas kesalahan di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan. Yang diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bapak, terima kasih buat pimpin ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Dan pada saat ini kami memberikan sebagian yang semuanya berasal daripada berkati ya Bapak, juga berkati untuk pengurus yang akan mengelola daerah ini akan berguna untuk kemajuan untuk gereja tempat ini. Inilah doa kami Bapak, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan naikkan lagu pengutusan, kemudian keputusan berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Suta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Silakan duduk, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.